Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan akuntansi keuangan menengah. Pada video kali ini bersama saya Muhammad Ridwan, kita akan membahas terkait dengan kesalahan-kesalahan akuntansi dan perubahan-perubahan akuntansi. Ya. Ini adalah lanjutan dari chapter 4, yaitu terkait dengan sasaran pembelajaran yang keempat, yaitu kita harus bisa menjelaskan tentang apa saja, bagaimana melaporkan perubahan-perubahan akuntansi atau kesalahan-kesalahan akuntansi. Oke, apa saja changes atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam akuntansi? Biasanya perubahan-perubahan ini terkait dengan perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang dianut ya. Sifatnya gini, apabila terjadi perubahan-perubahan di dalam prinsip akuntansi di suatu perusahaan, sedangkan perusahaan sudah berjalan sekian tahun, maka harus dilakukan penyesuaian yang sifatnya berlaku mundur, ya, retrospective adjustment. Jadi akan ada penyesuaian berlaku mundur. Kemudian apalagi dia memiliki efek, ya, penyesuaian tersebut memiliki efek kumulatif, memiliki efek secara keseluruhan hingga ke laba ditahan yang di awal selama dia berdiri dari awal. Jadi memang dia mempengaruhi tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi. Ya, jadi laba ditahan ini terpengaruh. Padahal sudah lewat tahun-tahunnya itu, tapi tetap dipengaruhi apabila terjadi perubahan prinsip akuntansi. Kemudian pendekatan ini itu berlaku dan harus memungkinkan sepanjang tahun itu bisa komparabilitas, bisa di-compare, ya, bisa dibandingkan. Berarti seolah-olah dilakukan perubahan ini diterapkan kembali ke tahun-tahun sebelumnya yang sudah terlanjur terjadi. Berarti bakalan ada perubahan. Contohnya, apa saja sih contoh perubahan dalam prinsip akuntansi ini? Contohnya, perubahan dari FIFO ke average. Misalkan kita nih dari awal berdiri, penilaian sediaan kita menggunakan FIFO, first in, first out. Tahu-tahu pada tahun kesekian, kita ubah menjadi average, rata-rata. Nah, berarti kan beban gitu ya, harga pokok, itu kan berubah. Laba, itu kan berubah juga karena pengaruh ini. Nah, ini jangan hanya diberlakukan dari perubahan sekarang ini ke depan, tapi juga andaikan ini diterapkan dari awal kan kita FIFO nih, tahu-tahu kita ubah ke tahun sekian ke rata-rata. Kita harus ubah yang lama-lama itu, yang pakai FIFO itu kita ubah ke average semua. Itu contohnya. Contoh juga misalkan kita pakai metode, misalkan kita punya kontrak, ya, kontrak entah pembangunan gedung atau apa gitu ya, atau penjualan dan sebagainya lah. Itu misalkan kita selama ini pakai metode percentage of completion. Ya, jadi dihitung berdasarkan persentase penyelesaian. Ya, tahu-tahu kita ubah kepada completed contract method. Ya, pokoknya kalau kontraknya selesai baru dihitung, bukannya dicicil sesuai persentase penyelesaian. Nah, ini kita terapkan balik ke tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita laporkan. Jadi kita sesuaikan balik ke belakang gitu ya. Ini contohnya. Oke, ini contoh kasus misalkan Go-Bird Incorporation memutuskan pada bulan Maret 2019 untuk mengubah dari FIFO ke weighted average, rata-rata tertimbang dalam penentuan harga inventory, ya, penentuan harga sediaan. Selama ini pakai FIFO, kita ubah ke rata-rata. Nah, kalau menggunakan rata-rata tertimbang ini untuk tahun 2019 ini, maka laba sebelum pajaknya $30.000. Maka ngitungnya gini. Ini yang tahun-tahun sebelumnya, 2017, 2018. Misalkan ini sekarang kan 2019 nih. Nah, pada tahun 2017 kita masih pakai FIFO, itu 40.000. Ya. Jadi sediaannya 40.000.
andaikan kita pakai pada tahun 2017 itu kita pakai rata-rata, maka sediaan kita tuh 35.000 bukan 40.000. Berarti kan ada selisih 50.000. 50.000. Ada selisih 5.000. Tahun 2018 juga gitu. Misalkan pakai Vivo yang kemarin-kemarin yang kita pakai kan ini nih Vivo 30.000 sediaannya. Tapi kan andaikan kita hitungnya pakai average, itu cuma 27.000. Berarti ada selisih 3.000. Maka total yang sudah kita kadong, kita catat, laporin kemarin tuh 40 dan 30 ini selisihnya kan 8.000. Ya. Maka dipresentasikan atau dilaporkan bagaimana caranya? Nih. Misalkan nih anggaplah maaf sebelumnya saya salah paham. Gini, misalkan nih pada tahun 2017 kita masih pakai metode Vivo untuk penentuan sediaannya, labanya 40.000, itu dia maksudnya. Labanya 40.000. Tapi andaikan kita pakai metode rata-rata, itu labanya 35.000. Berarti ada selisih laba kita itu 5.000 kalau pakai weighted average ya. Jadi labanya itu lebih kecil gitu. Lebih kecil. Tahun 2018 juga gitu. Labanya 30 kalau pakai metode Vivo, ternyata kalau pakai average 27.000. Ada kebesaran 3.000. Jadi kalau kita bandingkan, andaikan kita pakai average semua untuk 3 tahun ini, kita balik ke belakang ke 2017, berarti 35.000 laba sebelum pajak. Andaikan pajaknya itu, pajak penghasilannya, kita anggaplah 30%. Ya kali aja 30%. Berarti laba 2017 tuh segini. 2018 juga segitu, 27.000 kurangi pajak, maka net income-nya segini. 2019 kan 30.000, income tax-nya ya 30%, 9.000, 21.000. Jadi ditampilkan gitu, ditampilkan perubahan-perubahannya. Oke ya, itu kalau perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian ada juga perubahannya dalam estimasi. Ya, perkiraan dalam akuntansi. Ya, bukan prinsipnya, bukan metodenya, tapi perkiraan, hitung-hitungan perkiraan. Nah, ini hanya diperhitungkan untuk tahun yang terjadi perubahan itu saja. Sejak dia diubah estimasinya, maka berlakunya pada tahun itu saja. Atau dia juga bisa berlaku di tahun terjadinya perubahan tersebut, dan juga tahun-tahun berikutnya. Karena perubahan tersebut mempengaruhi tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya juga. Jadi bisa hanya untuk tahun ini saja, atau bisa juga untuk tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Itu kalau terkait dengan estimasi. Nah, yang perubahan estimasi ini tidak perlu kita sesuaikan mundur, ya. Tidak usah kita mundurkan. Juga tidak dianggap kesalahan. Jadi kalau estimasinya ternyata keliru, tidak dianggap kesalahan dalam akuntansi. Itu memang sesuatu yang memang ya biasa terjadi. Dan itu memang selalu terjadi kok. Apa saja contohnya? Nih, mengestimasi atau memperkirakan umur ekonomi. Umur ekonomi suatu aset tetap. Ya. Misalkan dulu gedung kita ini, perusahaan kita menilai gedung ini bakalan umur ekonomisnya 50 tahun. Ternyata setelah sekian tahun, baru sekian puluh tahun, ternyata kayaknya gedung ini bisa lebih dari 50, ini bisa 70 tahun. Nah, kan berubah. Maka perubahan itu hitungannya kan jadi berubah. Membaginya umur ekonominya untuk depresiasinya. Tapi itu berlaku hanya untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Tahun-tahun yang lama kadang udah duluan diakumulasiin penyusutan, gimana? Biarin aja gitu. Ya, biarin saja. Atau salah estimasi nilai sisa, residual values. Nilai sisanya misalkan gedung tuh kita anggap 1M. Ternyata setelah berjalan waktu kita lihat kondisi gedungnya, wah ini nggak bisa 1M nih, paling-paling 500 juta juga lumayan gitu. Berarti kan berubah, berarti nilai sisanya kan berubah, berarti perhitungan berubah. Nah, itu perubahan itu hanya berlaku untuk tahun ini dan setelahnya. Yang dulu-dulu yang udah kadung dihitung, biarin, itu tidak masalah, tidak usah diubah. Jadi beda dengan yang tadi ya. Karena ini untuk terkait estimasi. Kalau tadi memang prinsip akuntansinya diubah, metodenya. Contoh lain,
piutang tak tertagih. Bisa saja ketika kita estimasi, perkirakan piutang tak tertagih sekian. Tahu-tahu setelah sekian tahun berubah gitu. Ya tidak masalah. Ya, biasa saja. Atau keusangan sediaan. Kita anggap keusangan sediaan sekian, ternyata bukan, tidak sesuai estimasi. Ya, tidak masalah ya. Nanti kita sesuaikan saja hitungannya untuk tahun ini dan selanjutnya. Oke, kita contoh. Arcadia HS ya, perusahaan Arcadia membeli peralatan seharga 510.000 US dollar. Diperkirakan memiliki umur ekonomi 10 tahun. Ya, dengan nilai sisa 10.000. Kan enak nih itu hitungnya nih, 510 kurang 10 nanti dibagi 10 tahun. Oke, kemudian misalkan udah berjalan 7 tahun. Berjalanlah 7 tahun, peralatan tersebut dipakai selama 7 tahun, terus penyusutannya menggunakan metode straight line method, garis lurus. Nah, pada tahun 2019, pada tahun ke-8-nya, maka ditetapkan bahwa estimasi yang kemarin yang 10 tahun itu salah gitu. Ternyata kalau lihat kondisinya, wah ini ternyata bisa sampai 15 tahun, bukan 10 tahun. Kemudian nilai sisanya bukan 10.000, tapi 5.000 setelah 15 tahun nih. Maka akan muncul pertanyaan, does prior years depreciation need to be restated? Apakah depresiasi tahun-tahun sebelumnya perlu dilaporkan ulang, perlu disesuaikan? Yang kedua, permintaan, calculate the depreciation expense for 2019. Ya, hitung beban depresiasi tahun 2019 berapa? Maka jawabannya yang pertama tidak perlu. Yang kedua baru kita hitung. Oke, nih setelah 7 tahun ya. Misalkan nih, kan yang ada nih gini nih. Harga pokok peralatan 510 kurangi nilai sisa kan 10.000, maka angka yang bakalan didepresiasikan adalah 500.000. Umur ekonomis awalnya 10 tahun, maka dibagilah 500.000 dibagi 10, 50.000. Berarti beban penyusutan per tahunnya 50.000. Yang sudah terjadi adalah 7 tahun, maka dikali 7, 350.000. Berarti sudah 350.000. Kita hitung net book value-nya, nilai bukunya bersihnya berapa. Maka di neraca kan kelihatan tuh equipment 510 dikurangi akumulasi penyusutan 350, maka nilai bukunya adalah 160.000. Ini yang masih menggunakan perestimasi yang ini ya, nilai sisa 10, umur ekonomis 10 juga. Yang ini nilai sisa 10.000, umur ekonomis 10 tahun. Berarti nilai bukunya tinggal 160.000. Kemudian pada mulai tahun ini 2019 tahun ke-8, bagaimana cara kita ngitung untuk depresiasi mulai tahun 2019 ini dari ke depan? Maka kita hitung dari yang inilah, dari yang 160.000 sisa inilah yang kita hitung. Ya. Nilai bukunya 160 dikurangi nilai sisa 5.000 berarti kan 155.000. Dibagi sisa umur ekonomis. Sisa umur ekonomis kan tadi 10 dikurang 7, 3. Ya, 3 tahun. Plus 5 tahun yang kita tambah estimasi tambahan. Berarti 8 tahun. Berarti ya udah 155 ini dibagi 8 tahun. Dapatlah 19.375 US dollar per tahunnya. Berarti mulai 2019 sampai tahun sekian berikutnya, untuk 8 tahun berikutnya, itu cuma beban depresiasinya segini. Maka jurnalnya ya biasa, beban penyusutan sekian pada akumulasi penyusutan segini. Oke ya, tidak ada masalah ya. Oke, berikutnya kita bahas yaitu corrections of errors ya. Bagaimana accounting errors, kesalahan dalam akuntansi. Nah, kesalahan ini biasanya terjadi terkait dengan kesalahan matematis perhitungan ya. Kesalahan perhitungan secara matematis atau kesalahan penerapan dalam prinsip-prinsip akuntansi, metode-metode, atau ada fakta yang terlewat, terluput atau salah digunakan. Oke.
Nah, bagaimana kesalahan-kesalahan ini harus diperlakukan? Maka perlakuannya adalah koreksinya itu diperlakukan sebagai penyesuaian periode-periode sebelumnya. Jadi di periode-periode yang sudah terjadi yang tetap menerapkan ini, maka kita koreksi semuanya. Ya, kita sesuaikan semuanya. Sama seperti change in principle, accounting principle yang pertama tadi. Nah, ini penyesuaian ini juga akan menyeret kepada saldo laba ditahan. Ya, karena laba ditahan adalah hasil akhir dari kinerja perusahaan per periode. Setiap periode akan ada laba dan labanya kan akan masuk ke laba ditahan tuh. Berarti laba ditahannya akan terpengaruh. Jadi laba ditahan pada tahun-tahun sebelumnya itu akan ikut disesuaikan. Contoh saja, kita langsung contoh. Pada tahun 2019, perusahaan Sang Limited ya, itu telah mengetahui dan menetapkan bahwa perusahaan dia itu telah keliru menetapkan terlalu besar dia menetapkan piutangnya dan pendapatan dari penjualannya. Ya. Pada tahun 2018 sebesar $100.000. Ya. Dia terlalu besar menetapkan berapa piutang dia dan penjualan dia. Sebesar $100.000. Maka pada tahun 2019 ini dia melakukan perbaikan ya dengan cara melakukan jurnal koreksi. 100.000 retain earnings, laba ditahannya dia kurangi 100.000 dan piutangnya dikurangi 100.000. Jadi piutang yang terlalu besar dia sajikan di tahun 2018 dia kurangi pada 2019 nih. Jadi accounts receivable, piutang dagangnya dikurangi 100.000 pada kredit. Kemudian penjualan ini kan sudah tidak di penjualan lagi. Jangan penjualannya kita kurangi, karena ini penjualannya tahun 2018 kemarin, dia udah kita include ke dalam laba ditahan, makanya laba ditahannya yang kita kurangi. Maka laba ditahan kita taruh di debit 100.000. Maka simpulannya ada 3. Apabila situasinya adalah perubahan terkait dengan prinsip akuntansi, maka apa dia kriterianya? Berarti prinsip ya perubahan yang terjadi dari salah satu prinsip akuntansi yang berterima umum kepada prinsip akuntansi yang lain. Ini dia yang dimaksud. Contohnya perubahan cara atau metode penetapan sediaan, ya penetapan saldo sediaan dari FIFO kepada average rata-rata. Nah, di laporan laba rugi, bagaimana penempatannya, penyajiannya harus disajikan ulang di laporan keuangan sebelumnya dengan cara yang sama, dengan metode yang sama yang sudah kita tetapkan. Berarti yang dahulu beberapa tahun sebelumnya pakai FIFO, kita ubah, kita tampilkan ulang dengan menggunakan average. Gitu ya. Jadi dia berlaku mundur. Misalkan yang terjadi perubahannya adalah berkaitan dengan perubahan estimasi saja, perkiraan, maka ini sebenarnya suatu hal yang normal, memang koreksi itu selalu terjadi, penyesuaian itu selalu terjadi, biasa ya. Contohnya nih, perubahan terkait dengan piutang dagang yang terrealisasi. Mungkin kita nganggap piutang dagang kita cuma sekian yang terrealisasi, sisanya tidak tertagih. Atau sediaan, atau juga perubahan dalam umur ekonomis peralatan, atau aset tak berwujud, atau perubahan-perubahan terkait utang garansi, ya, biaya utang garansi mungkin ditetapkannya awalnya cuma sekian persen dari seluruh produk yang beredar, tahu-tahu ternyata beda misalkan. Terkait dengan laba pajak penghasilan, ya, dan juga misalkan pembayaran gaji.
Itu contoh-contohnya ya. Biasalah namanya juga salah perkiraan ya, salah ramal gitu, salah ekspektasi. Nah, bagaimana perlakuannya dalam laporan laba rugi? Maka yang ditampilkan hanya perubahan pada akun-akun yang terpengaruh saja dan juga pada tahun-tahun yang terpengaruh saja, yaitu tahun mulai diketahuinya perubahan estimasi tersebut dan untuk selanjutnya. Dan yang ketiga terakhir yaitu terkait dengan error, memang murni kesalahan ya, atau salah fakta atau terlewat. Contohnya kesalahan dalam melaporkan berapa jumlah laba atau salah dalam melaporkan angka beban. Ya, memang betul-betul salah, benar-benar salah gitu. Maka perlakuannya dalam laporan keuangan, yaitu dalam hal ini laporan laba rugi, di-restate, dilaporkan ulang laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Ya, dilaporkan ulang laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya untuk mengkoreksi kesalahan tersebut. Ya, jadi berlaku mundur. Oke, sampai di situ video kali ini. Ya, learning objektif yang keempat, yaitu terkait dengan errors ya, dan change perubahan-perubahan dalam akuntansi dan kesalahan-kesalahannya. Video berikutnya akan kita bahas yaitu beberapa hal yang terkait dengan laporan ekuitas. Oke, kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Muhammad Ridwan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.